Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini di tanggal 8 April 2023 gua bersama dengan Family Misteri dan juga tim dari Sinarelaku sudah berada di kediaman dari ibu kandung almarhum Arya. Ya, jadi kalian penasaran kan ngapain kita ada di sini dan ada aktivitas apa yang bakal kita lakukan. Jadi ikutin terus dan jangan lupa kalian bantu support, subscribe Sinarelaku dan juga Family Misteri. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke dalam. Ya, Bu Mai di dalam, cuma lagi belum pakai kerudung, ntar aja ya. Iya, ntar dulu ya. Oke guys, baik, udah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Ibu. Siap? Sehat. Sama cucu di Ibu. sini. Oh, cucu. Lah, ada cucu. Mana itu cucunya? Pas ada cucunya. Alhamdulillah. Anaknya mana? Cucunya doang? Oh, Ibu Mai ditemani sama Ada cucunya. cucunya. Siapa namanya cucunya sini? Salim dong. Sini. Salim. Oh, siapa namanya? Salim. Sali. Itu sama kata Salim. Salik. Masuk apa, Dek? Lagi libur? Apa udah sekolah? Pulang? Libur satu. Libur satu. Waktu zaman dulu masih sekolah satu mah. Masih masuk. Sekarang apa? Pribadi apa? Swasta apa? Negeri. Negeri. Swasta makanya libur. Kalau negeri libur nggak Sabtu? Libur juga. Iya, negeri sekarang libur Sabtu. Waktu zaman kita kan masuk. Kita mau on the way ke Jakarta dulu bersama dengan Kasinda, Family Misteri dan juga Ibu Mai dan juga cucunya. Tadi ada temennya, cuma temennya nggak bisa ikut gabung dikarenakan ya kita perjalanan ke Jakarta guys. Jadi pengen tahu kita ngapain ke Jakarta, ikutin terus, jangan lupa subscribe. Oke guys, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ibu Mai dan juga cucunya juga Kasinda dan juga Family Misteri. Kita langsung on the way menuju Jakarta. Jadi nanti kita ke Jakarta bertemu dengan siapa Kasinda? Dengan Pak Agus Samonangan yang sudah siap nanti Ibu dari pagi. Oh, udah ditunggu. Oke. Jadi boleh spill dikit dengan tujuannya apa ketemu dengan beliau Kak? Ya, jadi kemarin kan kita sudah bicara dengan Pak Agus Samonangan bahwa ini harus stop, tidak bisa kita terus-terusan berdiam diri. Jadi di sini sekarang Ibu Mai bersiap untuk bersuara stop pembantaian anak SMA dari anak SMA. Jadi kita stop kekerasan remaja. Ya, kenakalan remaja. Kampanyekan itu, jadi kita menjadikan almarhum Arya sebagai ikon dari pergerakan ini. Oke, siap, mantap. Semoga sukses untuk kasus ini Kak ya, Ya, pengawalannya. Thank you Kak. Amin. Itu jalan. Oke, jadi seperti itu guys, spill sedikit. Jadi nanti untuk detailnya kita langsung aja bertemu dengan, ya kita pertemukan ibu kandung almarhum Arya dengan Pak Agus guys. Kita Pak Agus Samonangan, Dewan DPRD DKI Jakarta. Nah, Pak, saya kenalin dengan Ibu Mai. Ibu Mai. Ya, Bu Mai ini cucunya, Bu Mai. cucunya Bu Halo, Mai. Dek. Nah, Bu Mai ini adalah ibu kandung dari almarhum Arya. Arya, ya. Nah, kan kalau bapak angkatnya yang ngurus bagian persidangan, terus kan kemarin kan kita diskusi sama bapak bahwa gimana nih caranya biar kejadian almarhum Arya tidak terjadi lagi pada masyarakat kan, tiba-tiba tidak terulang lagi. Ya, Nah. tidak terulang lagi. Jadi di sini Bu Mai bersedia untuk bersuara, apakah kita ke kementerian atau yang kemarin Bapak bicarakan, mungkin Bapak bisa menyampaikan langsung ke Bu Mai. Ya. Jadi Bu Mai pertama ya, kita prihatin ya. Kita prihatin, artinya juga ya turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas persoalan yang terjadi, ya musibah. Ini anak ke berapa Arya? Anak ketiga ya, anak ketiga Arya. Memang kejadiannya kita tidak menyangka-nyangka ya, tidak menyangka-nyangka, dan sudah saya dapat kabar juga, dan hingga saat ini katanya sudah sampai persidangan terhadap si pelaku. Nah, saya sebelumnya kan pengacara Bu Mai, pengacara yang juga aktif membela itu untuk orang-orang kecil yang masyarakat lemah gitu.
Nah, memang saat ini saya pengacaranya sementara istirahat dulu karena saya jadi anggota DPRD untuk DKI Jakarta. Tapi tetap untuk namanya sebagai bidangnya di hukum, ya, bidangnya di persoalan-persoalan penegakan hukum, mau tidak mau saya harus ambil bagian. Salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya siap untuk namanya mengadvokasi. Mengadvokasi itu saya tidak sebagai pengacara, tetapi sebagai konsultan atau juga sebagai pemerhati hukum. Nah, saya melihat ya penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum sampai di persidangan itu belum serius. Salah satunya adalah pengacaranya keluarga almarhum yang kemarin disampaikan dia tidak bisa berbuat banyak, artinya tidak bisa mendampingi pada saat persidangan di ruang pengadilan. Nah, ini sangat saya sayangkan. Harusnya diberikan juga kesempatan yang sama, kan si pelaku kan pakai pengacara ya, ada pengacara. Nah, kemudian kan dari kita korban, ya keluarga almarhum kan pakai pengacara juga. Nah, memang ada pendapat mengatakan kalau urusannya si korban atau urusan keluarganya itu sudah diwakili oleh jaksa. Nah, tapi walaupun diwakili oleh jaksa, dalam hal ini kepentingan si keluarga korban, tetap kalau keluarga korban ingin ya didampingi, ingin ditemani oleh pengacara, itu oleh hukum undang-undang itu diperbolehkan. Jadi nggak ada masalah. Banyak kasus-kasus yang lain ya, baik itu tindak pidana yang katakanlah pembunuhan, tindak pidana ada terkait dengan korban-korban yang didampingi, ya itu juga si pengacara tetap punya hak yang sama dengan pengacaranya si pelaku. Nah, makanya kembali lagi jaksa benar juga dia bilang kepentingan dari si korban itu sudah ada diwakili oleh negara atau oleh kejaksaan, tapi masih terbuka haknya si keluarga korban untuk tetap didampingi pengacara. Itu tidak boleh dilarang. Nah, kalau namanya pengacara ya dia tugasnya mendampingi si keluarga korban sebagai pemberi kuasa. Harusnya waktu di persidangan juga dia diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Nah, contoh-contohnya udah ada beberapa pengacara juga di pihak korban gitu ya, di pihak keluarga korban itu tetap bisa ikut bersidang, bisa ikut katakanlah menyampaikan pendapat dari si keluarga korban. Misalnya keluarga korban nih lagi nggak fokus, nah si pengacara bisa menyampaikan, nah, sebaiknya bapak tetap menuntut hak untuk mendapatkan ganti rugi misalnya. Kan si keluarga korban ini kan nggak tahu menahu hukum kan, masalah hukum kan nggak tahu. Nah, pengacara yang menjelaskan, misalkan nih ada pertanyaan hakim, nah si pengacara sebelum si keluarga menyampaikan, nah dia bisa tanyakan ke pengacara. Memang pengacara kalau secara teknisnya dia nggak ikutan ngomong ke pengadilan atau ke hakim, tapi dia bisa menyampaikan ke keluarga korban, gitu loh. Nah, itulah salah satu fungsinya pengacara. Kalau memang dia sama sekali nggak boleh ikutan di dalam persidangan atau memberikan pendapat, ya kan, atau menemani si keluarga korban, apa gunanya? Iya. Coba apa gunanya dia coba? Iya, sidang dia berdua. Yang lain keluarga korban keluar semua. Nah, iya harusnya si jaksa merasa dibantu oleh pengacara
daripada keluarga korban. Jadi bisa ini juga, bisa koordinasi, bisa menyampaikan nih, misalnya nih keluarga korban maunya supaya dia itu dituntut secara adil, ya kan? Kalau keluarga kan kadang-kala segan nih menyampaikan, ya kan? Sungkan karena jaksa dianggap orang yang berpangkat, ya kan? Pasti si bapak angkatnya segan itu nyampaikan. Iya. Nah, si pengacara boleh menyampaikan ke si jaksa selaku kuasa hukumnya. Gitu. Itu kira-kira Mbak. Makanya supaya ini adil, supaya ini berimbang, kasih dong kesempatan buat pengacaranya korban. Gitu. Untuk memberikan itu tadi kebutuhannya si korban, keluarganya apa sih? Nah, itu pengacara yang bisa menyampaikan baik kepada jaksa maupun langsung kepada keluarga korban, nanti tinggal diteruskan ke hakim. Itu kira-kira. Gitu sih Mas Beo. Iya. Nah, Hal itu sudah kami sampaikan Pak ke pihak orang tuanya Pak Rojai ya Bu ya. Kami sampaikan terkait dengan bantuan yang kami berikan kepada beliau. Namun beliau masih mencoba untuk bertanya dulu, beri kesempatan dulu, nanti dia mau tanya dulu kepada jaksa apakah saya perlu bantuan atau enggak. Kalau misalnya perlu nanti akan menghubungi kita, seperti itu informasinya beliau. Jadi untuk saat ini biar ditangani sama pihak jaksa dulu, tapi kalau nanti kami butuh bantuan nanti beliau akan hubungi kita. Informasi seperti itu. ya sebenarnya gini juga. Ini karena ini ya Bu ya, naluri pengacara saya ya. Dulunya kan pengacara yang saya lakukan ya sepertinya harus dilakukan sekarang juga gitu. Dipakai juga sekarang. Nah sebenarnya kalau yang namanya hak daripada keluarga korban, dia nggak perlu izin sama jaksa, nggak perlu izin sama saya tanya dulu deh polisi, saya tanya dulu ke jaksa, saya bisa didampingin nggak pada saat di persidangan, saya bisa didampingin nggak, bisa saya tunjuk nggak pengacara atau kuasa hukum, karena itu menyangkut haknya. Hak Pak ya? Itu loh, iya. Namanya hak ya suka-suka si pemilik hak, haknya mau dipergunakan atau haknya mau ditahan dulu, nggak mau dipakai, nah itu namanya hak. Jadi ya itu tadi, saya juga apa ya, kurang merasa seret kalau dikatakan saya izin dulu deh sama jaksa, izin dulu sama polisi misalnya. Ya itu bukan hak dong berarti kalau dia mau minta izin dulu. Ini tugas saya juga, saya harus menyampaikan yang namanya ya penyuluhan hukum seperti ini, gitu. Selama ini berarti nggak ada penyuluhan hukum, ya kan? Baik melalui Pemda Kabupaten Bogor, ya maupun Pemda Jabar, termasuk juga tugasnya jaksa sama pengacara, jaksa sama si polisi. Menyampaikan itu tadi penyuluhan hukum, gitu loh. Jadi jaksa juga nggak bisa merasakan, nggak bisa memperlakukan kemauannya jaksa gitu. Misalkan, udah keluarga korban, kamu jangan pakai pengacara deh, nggak bisa, karena itu menyangkut haknya dia. Nah, saya siap kalau misalkan jaksa sampai misalkan, oh nggak boleh kamu ada pengacara, salah jaksanya. Itu kira-kira. Memang suka ini sih apa ya, masyarakat yang khususnya kurang mendapatkan penyuluhan hukum, kurang mendapatkan ini nih pengetahuan disampaikan nih mengenai hukum gimana, haknya gimana, kewajibannya gimana. Memang selalu untuk kegiatan itu jarang dilaksanakan. Mungkin Pak ini, maaf ya Pak. Mungkin takut sama ngomong takut salah juga gitu. Nah itu dia. Iya Pak. Justru dengan takut salah Pak ya, perlu dibimbing Pak ya. Nah justru karena tadi katakan misalkan takut salah nih, takut salah ngomong, takut malah dibalikin. Nah di situ pengacaranya hadir, pengacaranya dampingin, gitu loh.